warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Azahra dari kelas 4 CPAI dengan NPM 241063111089. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan yang pertama terkait dengan demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI. Jadi demokratisasi pendidikan merupakan suatu upaya memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan dan juga berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran PAI di sekolah umum, prinsip ini dapat diterapkan melalui pembelajaran yang menghargai perbedaan kemampuan, latar belakang, dan pendapat siswa. Jadi guru di sini itu berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang diskusi, musyawarah, dan juga kerjasama, sehingga siswa dapat belajar secara aktif dan juga bertanggung jawab. Lalu penerapan demokratisasi juga sejalan dengan nilai Islam seperti keadilan, persamaan derajat, dan juga musyawarah. Namun, penerapannya di era digital menghadapi beberapa tantangan dan juga kemudahan akses informasi seringkali membuat siswa menerima informasi keagamaan tanpa proses verifikasi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi dan juga rendahnya literasi digital yang dapat memengaruhi kualitas pembelajaran. Jadi oleh karena itu, guru PAI perlu membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi secara kritis, bijak, dan juga bertanggung jawab. Lalu lanjut kepada nomor 2, tentang sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka. Jadi menurut Ibnu Khaldun, pendidikan harus berlangsung secara bertahap atau tadaruj, sesuai perkembangan kemampuan peserta didik, juga menyeimbangkan aspek akal, keterampilan, dan juga adab. Jadi konsep ini memiliki kesamaan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. Jadi sintesis kedua konsep tersebut dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang memberikan kebebasan belajar secara terarah, tetapi tetap berlandaskan pembentukan karakter. Nah, dalam pembelajaran PAI di SMP, guru itu dapat menerapkan proyek sosial tentang kepedulian terhadap sesama. Dan mungkin di tahap awal siswa itu bisa mempelajari konsep zakat, infak, dan juga sedekah. Dan selanjutnya siswa juga bisa melakukan observasi lingkungan sekitar dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kepedulian sosial. Nah, pada tahap akhir siswa juga bisa merancang sebuah kegiatan dengan contohnya berbagi sederhana sebagai bentuk penerapan nilai Islam. Jadi melalui model ini aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga adab itu berkembang secara seimbang sebagaimana yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun. Lalu yang ketiga terkait relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menghadapi dekadensi moral. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum dalam pendidikan. Jadi menurut beliau, pendidikan itu tidak boleh hanya menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Jadi pemikiran ini sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini, seperti rendahnya kejujuran, kurangnya tanggung jawab, dan juga penyalahgunaan teknologi. Dan salah satu desain pembelajaran yang mencerminkan semangat integratif tersebut adalah proyek pelestarian lingkungan. Dan siswa mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga alam sekaligus memahami dampak pencemaran lingkungan melalui ilmu sains. Nah, selain itu, siswa melakukan aksi nyata berupa kegiatan penghijauan atau pengelolaan sampah di sekolah. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan juga kepedulian sosial peserta didik. Lalu lanjut kepada nomor 4, tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pengembangan karakter siswa. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menempatkan akhlak sebagai fondasi utama pendidikan, dan beliau juga mengajarkan pentingnya sikap tawadu, menghormati guru, serta menjaga adab dalam menuntut ilmu. Nah, dalam pembelajaran PAI, nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar pembentukan karakter siswa yang santun, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Nah, di era modern, krisis keteladanan sering muncul ketika guru lebih berfokus pada penyampaian materi daripada memberikan contoh perilaku yang baik.
Nah, oleh karena itu, nilai-nilai yang diajarkan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini perlu diterapkan tidak hanya oleh siswa, tetapi juga oleh guru. Ketika guru menunjukkan integritas, kedisiplinan, dan juga akhlak yang baik, pasti siswa juga akan lebih mudah meneladani nilai-nilai tersebut, sehingga proses pendidikan karakter dapat berjalan lebih efektif. Dan nomor 5, tentang pemikiran Ahmad Hasan, persis dalam kurikulum PAI. Nah, Ahmad Hasan ini menekankan bahwasanya pendidikan Islam harus berlandaskan Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber utama ajaran. Nah, dalam konteks kurikulum PAI saat ini, pemikiran tersebut itu masih relevan karena dapat memperkuat pemahaman peserta didik terhadap ajaran Islam yang autentik, serta mendorong sikap kritis terhadap berbagai praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, menurut saya pemikiran Ahmad Hasan itu lebih dekat dengan reformisme daripada konservatisme. Nah, meskipun beliau mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan juga hadis, jadi tujuannya itu bukan sekadar mempertahankan tradisi lama, melainkan melakukan pembaruan pemikiran agar sesuai dengan tuntunan Islam yang murni. Jadi, Ahmad Hasan juga mendorong penggunaan akal dalam memahami dalil sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman yang rasional dan juga kritis. Nah, oleh karena itu pemikirannya dapat dikategorikan sebagai gerakan reformis dalam pendidikan Islam. Nah, lanjut kepada nomor 6. Di sini tentang hubungan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam pendidikan Islam. Jadi ontologi itu membahas hakikat manusia, ilmu, dan juga realitas yang menjadi objek pendidikan. Jadi epistemologi membahas cara memperoleh ilmu melalui wahyu, akal, dan juga pengalaman. Nah, sementara itu aksiologi juga membahas tentang tujuan serta manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Nah, jadi ketiga aspek ini itu saling berkaitan karena menentukan apa yang dipelajari gitu ya. Bagaimana cara mempelajarinya dan juga untuk tujuan apa ilmu tersebut digunakan seperti itu. Nah, dalam penyusunan visi dan juga misi program studi PAI, di sini ontologi itu menjadi dasar dalam memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual dan juga intelektual. Nah, epistemologi menjadi landasan pengembangan ilmu melalui kajian keislaman dan penelitian ilmiah. Nah, sedangkan aksiologi itu mengarahkan seluruh proses pendidikan agar menghasilkan lulusan yang mampu mengampalkan ilmunya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi di sini aksiologi itu untuk mengarahkan seluruh proses pendidikan yang kita gapai atau yang kita pahami agar menghasilkan lulusan yang mampu mengamalkan ilmunya gitu. Jadi tidak hanya diam atau mengetahuinya, akan tetapi kita juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diketahui untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, dengan demikian, visi dan misi PAI tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan karakter dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, lalu lanjut kepada nomor 7. Di sini tentang konsep ta'dib menurut Al-Athos dan tujuan pendidikan nasional. Nah, menurut Syed Muhammad Naqib Al-Athos, tujuan utama pendidikan adalah ta'dib, yaitu proses pembentukan manusia yang beradab, berilmu, dan juga mampu menempatkan sesuatu sesuai kedudukannya. Nah, konsep ini memiliki kesamaan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan juga bertanggung jawab seperti itu. Nah, perbedaannya di sini itu pendidikan nasional mencakup berbagai aspek pengembangan kompetensi warga negara secara umum. Sedangkan konsep ta'dib itu lebih menekankan pembentukan adab sebagai inti pendidikan. Nah, dalam penyusunan RPPPAI, konsep ta'dib itu dapat diterapkan dengan merumuskan suatu tujuan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pengetahuan, tetapi juga perubahan sikap dan juga perilaku. Nah, misalnya pada materi kejujuran, siswa itu tidak hanya memahami dalil tentang kejujurannya saja, tetapi juga menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu nomor 8,
tentang model pembelajaran interdisipliner PAI dan juga ilmu sosial menurut Al-Faruqi. Jadi Ismail Roji Al-Faruqi mengemukakan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu upaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu. Dan gagasan ini tuh bertujuan agar ilmu pengetahuan tidak terlepas dari nilai moral dan juga spiritual. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan di sekolah adalah integrasi antara materi zakat dalam PAI dengan materi kemiskinan dalam sosiologi. Nah, jadi siswa itu mempelajari konsep zakat berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, kemudian menganalisis data kemiskinan di lingkungan sekitar. Nah, setelah itu, siswa mendiskusikan bagaimana zakat dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Nah, jadi model pembelajaran ini tuh membantu siswa memahami bahwa ajaran Islam itu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki solusi nyata terhadap permasalahan sosial masyarakat. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.